Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran ekonomi. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang inflasi. Inflasi akan terus terjadi secara alami dan tidak dapat dicegah. Setiap negara bisa mengalami inflasi dan tidak dapat dihindari. Akan tetapi, inflasi tersebut masih dapat diperlambat dan diatasi dengan semaksimal mungkin dan akan membutuhkan penanganan yang serius untuk menghadapinya. Inflasi ini memiliki hubungan erat dengan kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Sebab pada dasarnya inflasi bisa diatasi dengan dua kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pada bab ini, mari kita bahas materi tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pada bagian pertama, mari kita bahas materi tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Nah, dengan kata lain, kebijakan moneter itu adalah kebijakan dalam bidang keuangan untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kapan besaran keuangan itu perlu ditambah, kapan besaran keuangan itu perlu dikurangi di masyarakat. Nah, disinilah kita nanti akan menggunakan kebijakan yang disebut dengan kebijakan moneter. Ada beberapa instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu cara kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI jika ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, atau membeli surat berharga di pasar modal jika ingin menambah jumlah uang yang beredar. Nah, seandainya di masyarakat terlalu banyak jumlah uang yang beredar sehingga berakibat yang namanya inflasi, maka pemerintah bisa mengambil sebuah kebijakan yang disebut dengan kebijakan operasi pasar terbuka dengan cara menjual surat-surat berharga. Atau sebaliknya, seandainya di masyarakat jumlah uang yang beredar terlalu sedikit sehingga terjadi yang namanya deflasi, kebalikan dari inflasi, sehingga pemerintah perlu menambah jumlah uang yang beredar. Sehingga pemerintah juga bisa mengambil kebijakan operasi pasar terbuka dengan cara membeli surat-surat berharga. Instrumen kebijakan moneter yang kedua yaitu kebijakan diskonto. Pada instrumen kebijakan ini, pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang yang beredar telah melebihi kebutuhan atau terlalu banyak, maka bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini akan merangsang keinginan orang untuk menabung, sehingga harapannya jumlah uang yang beredar akan berkurang. Sebaliknya, jika bank sentral mengamati bahwa kesulitan di bidang ekonomi disebabkan jumlah uang yang beredar terlalu sedikit sehingga terjadi yang namanya deflasi, maka bank sentral akan mengusahakan penambahan jumlah uang dengan cara menurunkan suku bunga. Instrumen kebijakan moneter yang ketiga yaitu
kebijakan cadangan wajib minimum. Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan rasio cadangan wajib yang harus dimiliki bank umum. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah yang tidak boleh dipinjamkan. Disebut cadangan wajib. Untuk menambah jumlah uang yang beredar, Bank sentral menurunkan rasio cadangan wajib. Sebaliknya, untuk menurunkan jumlah uang yang beredar, Bank sentral menaikkan rasio cadangan wajib. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa seandainya di masyarakat jumlah uang terlalu banyak, sehingga terjadi yang namanya inflasi, maka pemerintah perlu mengurangi jumlah uang yang beredar tadi. Seandainya pemerintah menggunakan kebijakan cadangan wajib minimum untuk mengurangi jumlah uang yang beredar tadi, maka pemerintah akan menaikkan cadangan wajib minimum bank. Sebaliknya, seandainya jumlah uang di masyarakat terlalu sedikit, sehingga terjadi yang namanya deflasi, maka pemerintah perlu menambah jumlah uang yang ada di masyarakat. Seandainya menggunakan kebijakan cadangan wajib minimum, maka pemerintah akan menurunkan jumlah cadangan wajib minimum bank. Instrumen kebijakan moneter yang keempat adalah pengawasan kredit secara selektif. Instrumen kebijakan moneter lain yang dapat digunakan bank sentral adalah kebijakan pemberian kredit. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, dapat diambil kebijakan kredit ketat. Langkah kebijakan ini bisa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Sebaliknya, untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar, kebijakan pemberian kredit dapat dilonggarkan. Nah, ini juga dapat kita pahami bahwasanya seandainya jumlah uang di masyarakat terlalu banyak sehingga terjadi yang namanya inflasi, maka pemerintah harus betul-betul selektif terhadap kredit yang diberikan atau pinjaman yang diberikan kepada masyarakat. Harus diseleksi secara ketat. Nah, sebaliknya, seandainya jumlah uang di masyarakat itu terlalu sedikit sehingga perlu penambahan jumlah uang yang ada di masyarakat, maka pemerintah dapat melonggarkan kegiatan kredit yang diberikan kepada masyarakat atau pinjaman yang diberikan kepada masyarakat. Dan instrumen kebijakan moneter yang terakhir adalah himbauan moral. Bank sentral dapat juga mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato, dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman, tabungan, ataupun melepaskan pinjaman. Berikutnya adalah jenis-jenis kebijakan moneter. Jenis-jenis kebijakan moneter terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter yang bersifat ekspansif dikenal juga dengan kebijakan uang longgar. Kebijakan ini dapat dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi saat resesi. Jadi melalui penambahan jumlah uang yang beredar. Berarti pada kondisi ini, jumlah uang di masyarakat itu terlalu sedikit. Sehingga ada upaya dari pemerintah bagaimana jumlah uang di masyarakat itu ditambah. Sehingga dikenal dengan kebijakan moneter ekspansif. Beberapa kebijakan moneter yang menunjukkan kebijakan moneter secara ekspansif, yaitu yang pertama, menurunkan tingkat suku bunga.
Yang kedua, membeli surat-surat berharga seperti SBI. Yang ketiga, menurunkan cadangan kas minimum. Dan yang keempat, melonggarkan pemberian kredit. Kebijakan moneter yang bersifat konstruktif dikenal juga dengan kebijakan uang ketat. Kebijakan ini dapat dilakukan untuk menjaga agar perekonomian tidak mengalami overheating melalui pengurangan jumlah uang yang beredar. Perekonomian overheating maksudnya adalah perekonomian yang terlalu panas, terjadi ketika kapasitas produksinya tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaan agregat. Sehingga dalam kondisi ini, pemerintah perlu mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Beberapa kebijakan moneter yang bersifat konstruktif dalam upaya mengurangi jumlah uang yang beredar, yaitu dapat dilakukan dengan cara menaikkan tingkat suku bunga. Yang kedua, menjual surat-surat berharga seperti SBI. Yang ketiga, menaikkan cadangan kas minimum. Dan yang keempat, membatasi pemberian kredit. Sekarang kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa instrumen pengeluaran dan penerimaan pemerintah yang dimaksud itu tercermin dalam pengelolaan anggaran, penerimaan, dan belanja negara. Yang di sini kita kenal dengan istilah APBN. Ada beberapa instrumen kebijakan fiskal, yaitu diantaranya yang pertama adalah sistem pajak. Pemungutan pajak merupakan suatu sarana dalam kebijakan fiskal untuk mengatur perekonomian. Melalui sarana perpajakan, pemerintah dapat mengatur kegiatan ekonomi. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya, jika tarif pajak dikurangi, pemerintah bermaksud memberikan kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi. Instrumen kebijakan fiskal yang kedua yaitu politik anggaran. Dilihat dari perbandingan nilai penerimaan dan pengeluaran, kebijakan anggaran dapat dibedakan menjadi anggaran tidak berimbang dan anggaran berimbang. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, pengeluaran direncanakan sama dengan penerimaan. Artinya antara penerimaan dengan pengeluaran sama. Adapun anggaran tidak berimbang dapat dibagi lagi atas anggaran defisit dan anggaran surplus. Nah, sekarang yang pertama, apa itu anggaran defisit? Anggaran defisit adalah anggaran yang lebih besar pengeluaran daripada penerimaan. Dan memang direncanakan demikian sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan. Yang kedua adalah dalam anggaran surplus. Pemerintah merencanakan penerimaan lebih besar daripada pengeluarannya. Nah, politik anggaran surplus dilakukan bila perekonomian sedang dalam tahap ekspansif dan memanas. Nah, sekarang mari kita bahas apa saja jenis-jenis kebijakan fiskal. Sama halnya juga dengan kebijakan moneter, jenis-jenis kebijakan fiskal ada juga kebijakan yang bersifat ekspansif. Dan ada juga kebijakan fiskal yang bersifat konstruktif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan ketika daya beli masyarakat menurun dan pengangguran meningkat. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi negara.
Jadi kebijakan fiskal ekspansif ini adalah upaya bagaimana meningkatkan jumlah uang yang beredar. Ini semata-mata untuk mendorong daya beli masyarakat supaya meningkat. Beberapa upaya kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif yaitu yang pertama, menaikkan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, menurunkan pajak. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal yang bersifat konstruktif. Kebijakan ini dilakukan ketika kondisi perekonomian mulai memanas atau overheating, agar terjadi penurunan tekanan permintaan barang dan jasa. Nah, kebijakan ini itu diambil bagaimana upaya mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat karena ekonomi terlalu memanas. Artinya, kapasitas produksi tidak bisa mengimbangi jumlah permintaan yang ada di pasar. Beberapa kebijakan fiskal yang bersifat konstruktif itu dapat dilakukan. Yang pertama, dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah. Kemudian yang kedua, dilakukan juga dengan cara menaikkan pajak.